Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good students. Halo, kelas 6. Gimana kabarnya nih? How are you today? I hope you're doing good and you're doing fine ya. Alhamdulillah. Are you happy? Semoga senang ya hari ini. Semoga bahagia selalu. Kalau yang hari ini lagi sedih, semoga Allah berikan kesembuhan atas kesedihannya. Jadi senang kembali. Jadi bahagia, jadi sehat kembali. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di English class with me, Miss Putri. So, actually today is our last meeting on this semester. So, yeah, it means next week it will be PAS, pas ya. So brace yourself, also take care of yourself. Jangan macam-macam. Maksudnya jangan, apa tuh bahasa Sunda teh? Lupa lah pokoknya. Jangan banyak main, jangan banyak begadang karena akan PAS. Jaga kesehatannya, semoga nanti sehat biar bisa ngerjainnya dengan maksimal, biar optimal. Jadi kalau ngerjain sesuatu, ngerjain ulangan nih, nggak hanya kita belajar juga gitu, nggak hanya belajar aja, tapi ya kita juga harus semangat, kita juga harus sehat, agar kita juga harus bisa ngerjainnya gitu ya nak ya. Nah, alhamdulillah nih kita hari ini belajar lagi insya Allah di lesson 5, melanjutin yang kemarin, so please brace yourself, oke? Sampai kelupaan. Kita, first of all, before we start our lesson, so kita ngapain dulu? Iya, kita berdoa ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga Allah berkahi. Nah, coba sekarang udah siap belum nih pensil, buku, penghapus, tip X? Udah siap? Okay, are you ready? Okay, good. Yes, I am ready. Alhamdulillah. Oke nih, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita review dulu nih. Kemarin kita belajar apa ya pekan lalu? Coba Ibu share dulu. Nah, ini pelajaran kita yang lalu tentang apa? Tentang simple future tense. Yang ada will sama going to, betul? Nah, bedanya apa sih will sama going to? Kalau will itu tiba-tiba, artinya tidak direncanakan dulu gitu ya. Dan belum pasti ya kalau will tuh biasanya. Walaupun pasti akan gitu ya. Tapi kalau going to itu tingkatannya lebih pasti gitu, nggak ghosting kan biasanya nih. Jadi nggak besok ke PVJ misalkan. Tiba-tiba udah mau, jadi gitu. Belum. Saya ada yang bilang, doi nih, besok nonton Eternal di PPJ gitu. Terus udah direncanain, udah besok nih, udah siap-siap nih kita. Mau berangkat ternyata dia bilang nggak jadi gitu. Itu kan artinya nggak pasti ya. Nah, jangan sampai di ghosting kayak gitu, makanya kita yang pasti-pasti aja kita pakai yang going to. Nah, yang going to itu lebih pasti. Jadi nggak bakal di ghosting insya Allah ya. Tapi overall, mau pakai will, mau pakai going to, yang udah pasti banget, insya Allah kita harus tetap bilang insya Allah. Karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, atau bahkan besok, pekan depan, bulan depan, kita nggak tahu ya. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa planning dengan baik, dan harus dengan baik ya, karena kita harus merencanakan sesuatu dengan baik, nanti biar ketika hari hanya biar Allah yang menentukan. Itu ya nak ya. Jadi tahu tingkatannya bedanya apa will sama going to? Udah tahu ya, decide and going to tuh udah deciding first, udah memastikan dulu, udah menentukan dulu, udah pastilah insya Allah ya, lebih direncanakan. Kayak gini deh, insya Allah next week we are going to have a test.
PAS gitu ya. Insya Allah minggu depan kita bakal PAS. Itu kan udah direncanain ya, udah ada nih pengumumannya. Insya Allah, semoga jadi. Ya tuh ya, kalau nggak jadi nanti lama lagi, kita nggak libur-libur ya. Kan biar cepat libur ya nak ya. Oke, nah kalau will tuh gimana will? Subjek ditambah will ditambah verb one tambah objek. Ini kalimat positif. Oh, pertama gini dulu deh. Kalimat ada berapa? Ingat-ingat lagi. Sering nih, kelas 6 nih. Kalimat ada berapa? Hayo. Ada berapa? 3. Apa aja? Positif, negatif, terakhir pertanyaan. Ini jangan lupa ya, karena selalu pertanyaan. Selalu kalimat tuh harus ada 3 itu gitu ya, nak ya. Positif, negatif, dan pertanyaan. Nah, kalau negatif gimana? Will-nya tambahin aja not. Kalau negatif tuh udah pasti tambahin aja not gitu. Nah, kalau pertanyaan, will-nya ke depanin nih. Ini review aja ya, nak ya. Jadi ini review yang minggu lalu. Will itu di depannya. Nah, ingat subjeknya ada apa aja? I, you, they, we, he, she, it. Nah, sebenarnya semuanya pakai will bisa. Semuanya bisa pakai will. Tapi ada aturan yang namanya shall. Shall itu sama aja kayak will, akan. Tapi untuk I dan we. Gitu. Tapi ini jarang ya. Sangat jarang dipakai. Tapi kalau mau pakai boleh. Tapi dengan syarat shall itu hanya untuk I dan we. Gitu ya, nak ya? Oke, tadi udah belajar tentang will. Sekarang kita belajar tentang apa? Going to. Belum kan ya? Tentang going to. Sekarang kita belajar tentang going to. Oke, wah, tipis sekali. Going to. Sama aja, artinya akan, tapi lebih pasti ya. Lebih pasti. Lebih pasti gitu. Nah, oke. Alhamdulillah sudah ya nak ya. Kita belajar going to sudah. Nah, ternyata ada tuh yang namanya rumus positif, negatif, dan pertanyaan. Nah, apa rumusnya? Apa bentuknya seperti apa? Nah, subjek, S itu subjek ya, ditambah to be, ditambah going to, ditambah apa? Ditambah apa? Ditambah objek. Nah, sorry, verb dulu nah. Ditambah objek. Nah, kalau negatif, tambahkan saja not. To be ditambah apa? Tambah apa? Nah, sebelum going to tambahkan not. Ditambah going to. Ditambah verb. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan gimana? To be-nya di depan. Ditambah subjek. Ditambah going to. Ditambah verb gitu. Nah, jangan lupa ketika negatif ditambahin not dan ketika pertanyaan dia itu to be-nya di depan kan biasanya di sini yaitu to be-nya di sini. Kalau pertanyaan to be-nya di depan. Oke? Oke. Nah, sekarang to be. Ada yang aneh dari sini. To be itu apa sih sebenarnya? To be, sebenarnya kalian juga udah sering sih mendengar ini, tapi mungkin belum tahu to be itu apa. Tapi semoga udah tahu ya. Nah, to be itu seperti ini, nah. Coba, kok gini dulu. I, you, they, we, he, she, it. Nah, ini namanya apa? Ini namanya subjek ya. Ini namanya subjek. Nah, kalau to be itu yang seperti ini, nak. To be itu yang mana? To be itu yang temennya. Dan dia temennya nggak boleh ketukar. Apa dong berarti? Berarti soulmate ya. Soulmate-nya nggak boleh ketukar. Kalau ketukar namanya bukan soulmate-nya. I itu sama am. You, they, we kompak sama are. He, she, it juga kompak sama yes. Ini namanya to be. Ini namanya to be. Nah, ini namanya to be. Tuh.
Ayu Dewi he she it is to be. Sorry, Ayu Dewi he she it is subject. MR is a to be. Oke? Oke? Nah, oke. Oke ya nak ya? Sudah ya nak ya? Oke, nah coba contoh. Sekarang contoh kalimatnya. Coba contoh kalimatnya apa saja sih? Nah, lihat pertanyaan. Lihat yang di buku halaman 37. Nah, itu kan ada I am going to go by bus. Nah, ini lihat yang X sama Y ada percakapan nih. Have you decided where to go? Apakah kamu udah merencanakan mau kemana? Mau memutuskan udah mau kemana gitu. Terus dijawab, yes, I am going to go to Lombok this holiday. Iya, saya bakal pergi ke Lombok liburan ini. Terus yang A sama B. Why is Ronald selling his motorcycle? Kenapa Ronald menjual motornya? He's going to buy a car. Karena dia mau beli mobil. Makanya jual motor dulu baru beli mobil gitu. Enak ya? Sudah deh, alhamdulillah. Nah, sekarang lihat halaman 38. Sudah? Lihat halaman 38? Nah, PR. Ingat, lihat. Nih, ini PR ya. Halaman 38, udah diisi nih sama yang punya bukunya. Halaman 38 yang D, coba. Silakan isi ya, nak ya. Coba nih. Lihat yang nomor 2. Why are you in such a hurry? Apa itu? Titik-titik go to the dentist. Jadi dia tuh buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena dia tuh mau ke dokter gigi. Kira-kira ketika dia buru-buru tuh udah merencanakan belum? Sudah ya berarti. Ini ada orang lari nih. Terus kita lihat, kenapa kok kamu lari-lari? Nah dia tuh lagi lari mau ke dokter gigi gitu. Berarti kalau udah direncanakan apa? Will atau to be going to? Yang to be going to. Nah gitu ya nak ya. Yang lainnya harus tahu berarti artinya ya. Kalau nggak tahu artinya, silahkan diartikan. Boleh dari kamu, silahkan. Nah, oke deh, sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang lihat halaman 39. Yang ini, nak, nih. Nah, ini kan ada kata-kata yang masih berantakan, jumble word. Nah, silahkan diapain? Disusun sesuai dengan yang diminta. Ini kan positif, ini negatif. Silahkan susun sesuai ini. Itu juga PR ya, nak ya. Harus banyak berlatih. Ini juga videonya kan sebentar ya. Cuma ya paling 20 menitan atau nggak nyampe 30 menit lah mudah-mudahan. Berarti ada masih pelajaran bahasa Inggris kan. Masih ada waktu. Silahkan waktunya buat ngerjain. Oke? Good. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ternyata will sama going to udah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau chat ibu, silahkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi baru, tapi masih di lesson 5. Still on lesson 5. Oke, let's see. Kira-kira materi apa sih? Nah, sekarang kita akan belajar tentang giving suggestion. Giving suggestion. Apa itu suggestion? Giving suggestion, sugesti. Apa yang diingat ketika ada sugesti? Hipnotis. Bukan ya. Suggestion itu kalau bahasa Inggris artinya saran. Berarti memberi saran. Memberi saran. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lihat. Memberi saran. Kita lihat halaman 40. Nah, di sana ada yang namanya should. Should. Pernah dengar lagunya Justin Bieber? Kelas 6 kan ya. Kelas 6 mungkin udah pada tahu pada saat itu. Itu waktu aku masih SMP sebenarnya. Mungkin kalian masih SD kelas 1 ya. Nggak. Nah, itu ada tulisannya That should be me, hold your hand, gitu-gitu. Nanti lihat di YouTube ya. That should be me. Apa tuh harusnya? That should be me, hold your hand. That should be me. That should be me. Itu lagunya sedih. Jadi intinya harusnya tuh gue yang ada di situ. Harusnya gue yang megang tangan kamu. Harusnya tuh gue yang ada buat lu gitu. Kata Justin dulu gitu. Nah, should itu artinya harus ya, nak ya.
Harusnya ada lagu juga bahasa Indonesia tapi harusnya gitu. Nah, gimana ya caranya? Dia juga punya rumus nih. Apa aja nih rumusnya? Kita lihat ya rumusnya. Positif, negatif, pertanyaan. Selalu kayak gini. Subjek, ditambah should. Lagi. Habis should apa? Ditambah verb. Verb itu apa ya? Verb itu artinya kata kerja. Ditambah objek. Wah, ada yang salah nih. Hati-hati, kalau yang namanya negatif harus ditambahin apa? Kayak ini ibu kelupaan. Not. Ya, gitu ya, pinter ya. Nah, kalau yang namanya pertanyaan, dia itu should-nya dikedepanin. Should ditambah subjek, ditambah verb. Tambah objek. Pertanyaan, jangan lupa. Gitu ya, nak ya. Nah, lihat. Misalkan gini. Apa ya? Oh, gini. Misalkan ibu udah keluar nih. Udah keluar rumah. Lagi di Gerlong misalkan. Kehujanan. Ternyata ibu nggak bawa payung. Terus ada teman ibu bilang, harusnya kamu bawa payung tadi teh. Gitu maksudnya. You should bring an umbrella misalkan gitu. Nah itu juga termasuk kayak gitu ya nak ya. Atau udah mendung nih kelihatan sekarang mendung. Ibu mau pergi keluar ke detek misalkan. Nah teman ibu ngingetin, kamu harus bawa payungnya. Takutnya nanti hujan takutnya nanti hujan pas kamu pulang. Nah gimana kalau bahasa Inggrisnya? Nih, you should bring an umbrella. Gitu ya, nak ya. Nah, gitu deh. Ternyata ada lagi yang cara buat ngasih saran. Misalkan ada teman yang curhat nih. Kira-kira gimana ngasih sarannya? Nah, cara gini. I would suggest kayak gini. I'd suggest. I itu apa ya? Ide-ide tuh apa sih ini nih? Ini nih I would. Ini singkatannya nak ya. I would suggest. Saya akan menyarankan atau have you tried this? Gitu. Apakah kamu udah nyoba? Gitu-gitu. Nah, alhamdulillah nih. Gimana? Ada yang mau tanyain belum? Ada yang tanyain nggak? Oke, kalau gak ada, nggak bakal bisa denger ya, ibu cuma sendiri ya di sini. Nah, nanti tanyain aja ya kalau ada yang mau nanya, silahkan nanya di kolom komentar atau di chat ibu silahkan. Nah, lihat yang 40 bagian F. Ini ya, silahkan dikerjakan sama 41. Nah, sudah deh, udah, alhamdulillah nih, tuh 41 yang ini. Nah, semoga sudah ya nak ya. Nanti pas diperiksa semoga sudah ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu mohon maaf lahir batin kalau banyak salah selama 1 semester ini. Semoga nanti bisa ketemu lagi semester depan, dan maaf kalau ada yang belum tersampaikan. Kita jadiin pekan depan. Kok pekan depan sih, salah lagi. Semester depan ya, karena waktunya terbatas, dan kalaupun ibu mau cepet-cepet nih ngebut lesson sampai lesson berapa gitu, takutnya nggak pada ngerti, makanya harus pelan-pelan tapi bisa ya, gitu ya nak ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran. Selamat PAS, brace yourself, take care, jangan lupa istirahat dan jangan lupa belajar. Oke? Jangan lupa kerjain yang ibu kasih tahu ya, karena ibu ngasih tahu, ibu ngasih PR kan dari sini. Nah, berarti nanti PAS-nya pun dari sini. Ibu nggak bakal jauh-jauh yang susah-susah banget gitu. Kalaupun susah, ya artinya nggak belajar. Nggak gitu. Ya artinya gini ya teman-teman. Kalau susah, itu artinya satu tingkat lebih tinggi dari apa yang sudah diajarkan. Tapi pun nggak bakal yang jauh-jauh banget gitu ya nak ya. Oke, semangat. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.